batur asalnya rocot kene. Tapi luar biasa, kita disuguhkan alam yang luar biasa. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini yang cerah, ini bentuk kasih sayang dari Allah. Maka kita patut bersyukur karena atas karunia-Nya ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat sahabat saya Kang Karom, bukan dari Dapil 3 saja tapi dia tokoh Tasik Utara. Tepuk tangan buat Kang Karom. Kita duka kumah Kang Karom dari kampanye kene nempel di nabujur saya. Padahal apal rek eleh nya Kang Karom. Tapi gak apa-apa, dengan semangat dan keteguhan pada akhirnya Cecep Asep memimpin Kabupaten Tasikmalaya. Yang saya hormati Pak Camat dengan seluruh para aparatur pemerintahan di Kecamatan Ciawi. Yang saya hormati perwakilan dari Koramil, dari Kapolsek. Yang saya hormati Ketua Forum Pecinta Alam Tasik dan Kota, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya. Tentunya yang saya hormati Pak Kepala Desa Citambak yang punya kekayaan cukup lumayan, Pak. Tinggal kumaha carana ngajadikeun duit gitu kan. Aduh, harus ngarengin duit teh ibu-ibu ya. Saya pohok capek biasanya Bu ya. Gitu. Tokoh masyarakat yang hadir, Pak Puluh, Pak RT sadaya hatur nuhun tos kasumpinganana. Wabil khusus yang saya banggakan, yang saya cintai, para pecinta alam yang hebat-hebat ini, yang tidak kenal lelah. Dan tantangan kita ke sini semakin besar dengan pertumbuhan penduduk yang cepat dan kebutuhan ekonomi. Kita harus bisa bergandengan tangan, ekonomi maju, alam selamat. Setuju? Tentunya adik-adik panggil saya kakak, jangan bapak ya. Bukan karena kita satu alma mater. Begitu Bu, aduh, curiga wae Bu. Tenang. Meni Allah ya. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, hilap. Ibu-ibu anu karyatan nanjak luar biasa, hormatin sim kuring. Capek sih capek, tapi kebutuhan bunyi. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, di depan kita yang kita injak ini adalah anugerah Tuhan yang betul-betul diberikan untuk warga Kabupaten Tasikmalaya. Hanya saya titip, ini kayaknya harus ada diskusi para pencinta alam, Pak Kuwu, Pak Camat, bagaimana menyusun tata kelola lahan yang miring dan ketinggian seperti ini. Ya, saya kalau dari bawah agak sedikit apresiasi tadi, terasering-nya udah bener, karena saluran airnya dalam, jadi kemungkinan untuk longsornya kecil. Tapi kalau di sini lihat kemiringannya, maka betul tadi kata Pak Ketua Forum, ini kayaknya harus harus ditata ulang lagi supaya menahan erosi, menahan longsor, tetapi tujuan Bapak tercapai. Ya, coba diulang kembali, karena kalau ini dibiarkan terbuka seperti ini, lama-lama erosi, lama-lama juga serapan air langsung ke bawah, lama-lama terjadi juga tanah ini menjadi gembur, dan naudzubillahi min dzalik, jangan sampai terjadi yang kita tidak inginkan. Ini saran dari saya, dan tentunya sebuah tantangan juga. Nanti saya bisa support ke desa ini terutama untuk transportasi, tapi yang barusan coba
Pak Camat dipimpin untuk disesuaikan dengan tata kelola alam yang sebenarnya ya. Saya titip juga Pak KCD. Oh ya, belum saya sapa ya tadi atau udah? Udah ya? Kalau belum, yang saya hormati Pak KCD Provinsi Jawa Barat, dibantu juga pohon apa yang cocok di sini, tetapi juga tidak menghilangkan sisi ekonomi. Mungkin perpaduannya atau tumpang sarinya ya, bahasa pertaniannya ini bisa dilanjutkan. Nah, ini kegiatan ini sesuai dengan misi Cecep Asep, yaitu Tasik Hejo. Tasik Hejo, tepuk tangan dulu dong. Tasik Hejo, masyarakat Hejo, gitu. Di dalamnya Bu meliputi satu yang kita bicarakan sekarang, penghijauan atau reboisasi. Yang kedua konservasi alam yang tandus. Kalau dulu katanya sih ini Pak kebun erih Pak, kebun erih. Berarti ini sudah agak melangkah sedikit Pak, tapi perlu ditingkatkan. Jadi dari sisi konservasinya juga kita dapat. Selain meliputi terasering juga penanaman kembali. Maka yang selanjutnya bisa dipadukan dengan tadi pengembangan pariwisata. Pariwisata betul Pak, cepat dalam mendapatkan restribusi, bisa meningkatkan PADES. Tetapi kita harus berbicara kelanjutannya. Jadi yang disebut dengan sustainable development, pembangunan yang berkelanjutan. Berkelanjutan secara ekonomi terus berjalan, diwariskan kepada anak cucu kita, dan alam juga tetap terjaga. Maka ini gerakan ini harus terus konsisten dan berlanjut. Dan saya mengundang juga kepada seluruh komunitas, nanti hari minggu depan, bukan minggu besok, di Singaparna kita mau bersih-bersih anak sungai Ciwulan. Ya, saya mohon untuk datang karena insya Allah nanti kita sediakanlah untuk minum sama ngopi ada. Karena saya berkeinginan di depan Al Furqon itu ada yang 2 jalur itu menjadi pusat komunitas, baik masak kuliner, kemudian di situ juga ada ekonomi UMKM yang berkembang, tetapi lingkungannya bersih. Maka kita awali dengan bersih beberes lingkungan dan beberes sungai. Kita menunjukkan orang-orang Tasikmalaya dengan anak-anak mudanya yang hari ini begitu aktif, tidak perlu ke barak ya. Iya, karena kita sudah punya jati diri. Orang-orang yang kreatif, orang-orang yang mencintai lingkungan, orang yang mencintai alam. Tepuk tangan. Maka kita harus jawab, karena jiwa-jiwa positif ini pasti menular. Dan kita harus terus sampaikan, harus siar juga ke teman-teman, ke tetangga, ke kawan-kawan yang lain, bagaimana hakikatnya mencintai alam. Maka ini sesuai dengan ajaran agama. Jangan sampai membuat kerusakan di muka bumi, karena akan terjadi akibatnya atau bencana. Maka kita wajib sebagai umatnya, umat manusia, untuk melindungi bumi ini menjadi bagian integral dalam kehidupan kita. Tentunya kami atas nama pemerintah, salam hormat juga dari Pak Bupati, tidak karena berbagi kesibukan Pak, saya sama Pak Bupati tidak ada hari libur. Ya, kapan saja diundang, mun kabagian waktuna datang. Lamun can kabagian iraha wae bakal datang. Ya, libur saya hanya tidur saja. Jadi jangan ganggu saya ketika lagi sama istri ya. Jadi jam 9 sampai jam 4 cukup. Kalau mau silaturahmi ke saya lebih baik pagi, antara jam 5 sama jam 7. Bisa teka bagian kan itu makan gitu. Atau ikut acara-acara seperti ini. Jadi kita bisa bersilaturahmi ya.
Saya sama Kang Cecep tentunya sangat berterima kasih banyak inisiasi dari masyarakat. Tidak perlu diarah-arahkan sama pimpinan, sama pemerintah. Maka inisiatif ini juga harus direspon sama kami. Sebagai bentuk apresiasi ini, maka saya juga datang langsung ke sini, dan ini panitia sengaja kayaknya ya tidak ngasih tahu Medan gitu. Pilih Alim Suping. Nah, tapi jangan tanya, saya pasti datang meskipun kuat nasa potong. Karena mohon maaf Ibu, jangan lihat saya tadi sedikit naik motor, saya ketiknya sakit doang. Satengahnya karena kegiatan berlanjut. Jadi di Pemda yang kemarin juga hutan belantara, kita turunkan hari ini eskavator, kita turunkan pasukan kebersihan untuk menata ibu kota, untuk menata pemerintahan menjadi lebih indah dan nyaman. Suganwe para aparatnya lebih menyerang ke rakyat. Setuju? Para birokratnya lebih nyah ke masyarakat. Jadi keheula ku saya ditanya ke si Sirahna, ari lingkungna barala keneh mah rek ngomongkeun alus kumaha kaluar. Betul enggak? Maka saya harus menjadi contoh. Harus menjadi contoh. Pak ada teh anggaran kena kukuring dibayar, sok gawean sing bersih. Kan gitu. Atuh saeutik durutan Kang Dedi nya. Ulah Kang Dedi wae anu terkenal teh. Cecep Asep kudu terkenal. Dalam artian untuk kebaikan-kebaikan dan berdampak positif terhadap masyarakat. Ya. Hidup Dedi Asep. Hayukeun sadaya teu kudu dititah aya aya solokan mampet ka jalan. Sok diberesan dibersihan ya. Aya nu tukang nu biceun sampah sembarangan, bejaan. Ulah biceun sampah di mana wae. Isuk banjir, isuk sampah bisa jadi leuwih loba tibatan umat manusia. Siap Dedi Asep. Isi isu paketo sare dina sampah tadi sampah plastik. Maka pemerintah merespon juga untuk penanganan sampah ini, baik sampah organik, sampah anorganik. Sampah organik kita jadikan pupuk dengan sekarang lagi kita berupaya dengan pemerintah pusat untuk menghadirkan teknologi pengolahan sampah. Sampah plastik, semalam juga saya ketemu dengan ternyata sampah plastik bisa dimanfaatkan menjadi batako, menjadi paving block, dan menjadi sumber ekonomi. Ini luar biasa juga. Jadi sebetulnya asal aya kadaek, asal aya kahayang, piduiteun mah tina sampah ge jadi. Cek saha sampah teu jadi duit. Da di urang mah miceun sangeunahna. Jadi we jadi masalah. Padahal sampah bisa jadi manfaat, bukan jadi bencana. Setuju ya? Setuju. Maka adik-adik semua para pecinta alam, selain lingkungan ini kita bereskan, kita tata dengan sedemikian rupa sesuai dengan kaidah alam, juga kita bantu untuk mengedukasi dan menyelesaikan bersama-sama masalah sampah. Dan nomor 1 pencemaran masalah sampah itu sedunia ayana di mana? Di urang. Tinggal di lautna. Sampah plastik luar biasa banyaknya di laut. Maka ke depan kita juga harus berkampanye anti plastik. Setuju gak? Harus anti plastik, Bu. Kita harus kembali ke alam. Plastik itu ratusan ribuan tahun tidak bisa diurai. Ya, biasakan. Teu kudu make sedotan, atulah nginum aqua mah lek-lek we kieu gitu kan, tapi bari diuk. Sesuai sunnah Rasul, bari diuk ginjal akan baik. Ya. Teu kudu make ka plastik dahar mah bungkus we ku daun cau. Ya. Maka dari itu ini saya sangat mengapresiasi ya. Mulai dari perilaku kita. Ketika berbicara alam berarti kita juga menyelaraskan dengan keinginan alam. Ketika kita mencintai lingkungan, selaraskan juga kehidupan kita dengan lingkungan. Mulai dari diri sendiri. Ida binafsi. Jangan nunggu lain orang, jangan menunggu orang akan mengikuti. Kita beri teladan dulu karena sesuai filosofi kita tadi, bahwa kita adalah orang-orang yang terlahir dari alam, mencintai alam dan akan kembali ke
Alah, dari kubur mau di langitnya. Nah gitu. Jadi bumi ini tetap, kehidupan manusia semakin luas, manusianya semakin banyak, maka sejengkal pun ini adalah anugerah yang perlu kita rawat dan kita cintai. Cukup ya, terima kasih. Selanjutnya apa Pak? Tutup dulu Pak. Simbolis. Ya, kita tutup dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.